Baik, terima kasih Bapak Samuel atas keynote speech yang luar biasa. Mari kita sama-sama membangun bangsa Indonesia jauh lebih maju, apalagi di era digital sekarang. Selanjutnya saya ingin menyapa nih key opinion leader kita pada hari ini, Mbak Sinta Syamsul Arif. Beliau merupakan presenter dan juga produser TV One dan juga owner at My Own Creation for You. Bagaimana Mbak Sinta? Apakah sudah di tempat? Wah, sepertinya belum ada nih. Baik, kalau begitu saya akan lanjut dulu untuk membacakan tata tertib kita pada hari ini. Yang pertama, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta underscore nama instansi. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, bagi yang ingin bertanya dapat bertanya melalui kolom chat dengan format nama, pertanyaan apa, ditujukan kepada narasumber yang dimaksud dan juga nomor telepon. Dan nanti akan ada 10 penanya beruntung yang akan mendapatkan hadiah e-money dan akan diumumkan di akhir sesi. Jadi untuk yang bertanya diharapkan tidak meninggalkan ruang Zoom dan untuk peserta juga diharapkan aktif dalam bertanya. Selanjutnya peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib dan seluruh rangkaian ini akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bagaimana nih Mbak Sinta, apakah sudah di tempat? Wah, sepertinya belum ada nih. Baik, kalau seperti itu kita bisa lanjut ke narasumber kita yang pertama nih, yaitu Bapak Eko Pamuji selaku Sekretaris PWI Jatim dan juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Jatim. Bagaimana Bapak? Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore Mbak Rike, Iya, sehat ya? sehat. Alhamdulillah Bapak. Bapak posisinya di mana nih Pak sekarang? Saya di Surabaya, Oh, di Surabaya. Berarti ya masih ada PPKM ya Pak? PPKM, PPKM. PPKM tiada henti. Benar sekali Pak, PPKM tiada henti. Baik Ya, Bapak, untuk waktu pemaparan 20 menit ya Pak, dan nanti akan saya ingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir. Waktu ya, dan tempat saya persilahkan Bapak. terima kasih Mbak Rike. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Buat teman-teman yang ada di Empat Lawang, Sumatera Selatan, selamat sore, semoga berbahagia dan sehat. Yang penting berbahagia dan untuk mencapai titik sehat seperti itu. Yang saya hormati Mas Adi Prasnowo, narasumber, kemudian Pak Agus Rahmat Basuk, Kepala Dinas Kominfo Empat Lawang, kemudian Ibu Lis Juwairiyah, Sekdis Kepemudaan dan Olahraga Empat Lawang. Selamat bertemu, salam kenal, semoga sehat semuanya. Dan para peserta yang saya hormati, yang saya banggakan, juga semua harus sehat semua pada sore hari ini. Baik, izinkan saya ingin menyampaikan materi dengan bantuan PowerPoint. Saya ingin share screen. Nih. Nah, saya sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia, saya ingin menyampaikan paparan tentang masyarakat digital, kondisi masyarakat digital dan bagaimana cara menjaga ruang-ruang digital di Indonesia khususnya seperti itu. Sebelum itu, coba saya ingin menyampaikan salam sehat kepada semuanya tentang diri saya. Saya tadi sudah diperkenalkan sebagai Sekretaris PWI Jawa Timur, ya karena saya seorang jurnalis, kemudian Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Jawa Timur (JEMSI). Ini yang mengelola organisasi media-media siber, media-media digital gitu. Kemudian saya juga mengelola koran harian Duta Masyarakat, korannya komunitas Nahdliyin. Kemudian saya juga anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur,
urusannya dengan anak-anak sekolah SMA begitu dan macam-macamnya. Lalu saya juga mengajar di Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya. Saya juga giat di bidang UMKM di organisasi ICSP, Indonesian Council for Small Business Regional Jawa Timur sebagai General Secretary. Itu sekilas tentang saya, biar kenal, biar tambah sayang begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya hormati, coba kita mengintip dulu bagaimana sih yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang adalah perubahan teknologi yang sudah tidak bisa dibendung. Artinya apa? Artinya perubahan teknologi itu dari masa ke masa itu ya sudah tidak ada yang bisa membendungnya, yang tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Maka McLuhan itu mengatakan komunitas baru, masyarakat baru, budaya baru itu sebenarnya terjadi akibat perubahan teknologi itu. Teknologi itulah yang kemudian bisa membentuk masyarakat dan budaya baru. Itu teorinya McLuhan, determinasi teknologi. Nah, ini agak berbeda dengan Karl Marx. Kalau Karl Marx di masalah-masalah ekonomi, determinasi ekonomi. Jadi struktur-struktur ekonomi itu akan menentukan bagaimana masyarakat itu terbentuk. Itu kalau itu Karl Marx. Tapi ini coba kita mengupas tentang perjalanan perubahan teknologi itu sampai akhirnya membentuk masyarakat baru yang sekarang ini saya menyebutnya dengan masyarakat digital. Ini orang sudah paham semua bagaimana itu masyarakat digital. Baik, intinya adalah masyarakat digital itu ya masyarakat yang sudah terbiasa dengan interaksi menggunakan teknologi digital, device-device digital, alat-alat yang digital, elektronik, dan berbasis internet kalau sekarang seperti itu. Ini kebiasaan-kebiasaan menggunakan media baru. Ada media lama, ada media baru. Kalau media lama itu pastilah media-media yang berbasis konvensional. Kalau media-media baru, ya media-media yang berbasis internet. Apa saja, semua saja. Apabila itu berbasis internet, maka dia disebut media baru. Dan kita sudah berada di alam itu. Di lorong itu, di kanal itu, di kolam itu, di lautan itu, seperti itu. Nah, ini masyarakat digital kita seperti itu. Lalu implementasinya seperti apa sih di masyarakat sekarang ini teknologi digital itu? Jadi masyarakat kita itu sebenarnya bukan hanya bisa hadir secara fisik, silaturahim bermuajahah secara fisik begitu. Tetapi kita bisa melalui virtual, bukan fisik, virtual. Bisa lewat media sosial dengan aneka platformnya seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Telegram, serta yang lain-lainnya. Artinya apa? Artinya ada satu lorong lagi yang memungkinkan kita untuk bermuajahah walaupun secara virtual. Ada secara fisik, ada secara virtual. Teknologi sudah memungkinkan itu. Dan di masyarakat sekarang sudah terjadi seperti itu. Sudah terjadi seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, maka kita bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Manuel Castle itu memberikannya ada 3 hal gambaran masyarakat itu, dan ini saya kutip di sini gitu. Yang pertama adalah digital citizenship, yaitu masyarakat yang menggunakan perangkat digital pada pelayanan publik dan kontribusi masyarakat pada pelayanan publik, misalnya pemerintah, instansi, birokrasi begitu melakukan apa itu namanya
foto KTP digital, misalnya begitu, pengurusan KTP digital, gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi pemerintah menyediakan device yang memungkinkan fotokopi itu, foto KTP itu secara digital. Bisa jadi tidak harus datang, tetapi semua dilayani dengan digital. Lalu ada kontribusi masyarakat. Nah, kondisi di mana masyarakat itu bisa memberi kontribusi untuk pemerintah, untuk kekuasaan. Apa itu? Ya, misalnya melaporkan sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang perlu dikritisi, misalnya seperti itu. Contoh, misalnya ada jalan yang berlubang-lubang di daerah tertentu, dan masyarakat tahu, lalu dia bisa lapor secara online. Nah, inilah digital citizenship di gambaran yang pertama, kemudian seperti itu. Jadi ada pemerintah menyediakan layanan digital, masyarakat juga bisa menyampaikan sesuatu secara digital. Kemudian digital lifestyle, ini biasanya perangkat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan informasi. Ini yang sering kita gunakan, misalnya kita bermedsos ria, gitu, memposting sesuatu, mendistribusikan sesuatu, dan macam-macam, mulai segala unsur kehidupan seperti itu. Itu kondisi seperti itu. Nah, yang ketiga, digital commerce. Yang ini yang khusus digunakan untuk aktivitas perdagangan dan sejenisnya. Artinya untuk masalah-masalah bisnis, untuk masalah-masalah perekonomian. Dunia sekarang sudah seperti ditumbuhi oleh marketplace begitu, transaksi juga sudah sangat sederhana sekali. Dengan menggunakan smartphone kita bisa melakukan transaksi, tidak harus datang kemana-mana. Nah, tiga hal itulah gambaran masyarakat sekarang, masyarakat digital, betapa kita ini sudah hidup di dalam kolam digital, kalau saya mengatakan seperti itu. Nah, ini tahapan atau level-levelnya menurut Kennedy itu ada 3, yaitu emerging digital society, itu masyarakat tingkat dasar, misalnya membayar pajak melalui perangkat online, tetapi dia juga datang ke tempat lokasi mungkin karena tidak bisa. Kemudian transitioning digital society, ini tahap transisi, bagaimana perangkat digital sudah terpersonalisasi secara individu, misalnya untuk urusan rekam medis sudah ada di smartphone, jadi semua sudah tertanam di smartphone. Kemudian tingkat lanjut yaitu tahapan yang benar adalah masyarakat digital tingkat lanjut, itu semua kegiatan kehidupan masyarakat itu sudah tertanam, terkoneksi dalam smart digitalnya, smart digitalnya. Jadi semua sudah digitalize begitu. Baik. Coba kita lihat dulu bagaimana sih sebenarnya pengguna internet di Indonesia saat ini. Ini saya mengambil data dari Wia Sosial Januari lalu. Nah, pada Januari lalu itu pengguna aktif internet itu ada 202 juta, atau sekitar 74% lah itu dari populasi total jumlah penduduk Indonesia. Jadi pengguna internet di Indonesia itu 74%. Nah, sebanyak 170 juta itu mengakses media sosial. 170 juta mengakses media sosial. Jadi banyak sekali yang mengakses media sosial. Jadi gambarannya adalah media sosial banyak diakses oleh mayoritas masyarakat kita. Jadi ini sebenarnya mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah familiar dengan dunia digital. Mereka sebenarnya sudah hijrah dari dunia nyata ke dunia digital untuk bersosial media. Bisa main game, bisa berbelanja online dan semacamnya. Ada semacam perubahan begitu. Hijrah dari media dunia nyata ke dunia maya begitu. Itu kondisi. Kemudian hijrah itu sebenarnya adalah realitas masyarakat yang sebenarnya terjadi saat ini. Jadi dari dunia nyata ke dunia maya itu adalah
ada perubahan, ada perpindahan. Dan justru disinilah persoalannya. Rusaknya rusaknya dunia maya ruang publik itu justru karena ada perubahan ini, perpindahan ini. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena masyarakat kita pindah dari ruang nyata ke ruang maya itu tidak dengan perilakunya. Katakanlah perilaku kita di ruang nyata itu baik-baik saja gitu, tetapi ketika di ruang maya itu berubah sama sekali. Nah, inilah yang oleh Suler itu disebut sebagai disinhibition online effect. Jadi ada sebuah kondisi psikis sebenarnya ini, seseorang merasa lebih nyaman menunjukkan perilaku atau perasaan atau pemikiran tertentu secara online dibanding dengan nyata. Artinya kenyamanan, orang akan berbuat apa saja nyaman di dunia online. Mengapa nyaman? Nah, itu yang paling penting itu, mengapa nyaman? Nah, mengapa nyamannya inilah yang kemudian nanti menjadi persoalan utama dalam ruang digital. Mereka nyaman di situ. Nyaman di situ. Nah, mengapa mereka nyaman? Nah, ya karena mereka nyaman ya karena dia bisa berbuat apa saja di sana di dunia maya yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata bisa dilakukan di dunia maya. Misalnya dia bisa memungkinkan untuk anonimitas. Jadi untuk menyembunyikan identitasnya sendiri, kemudian mengubah-ubah identitasnya sendiri. Kalau di dunia nyata tidak bisa. Blegernya fisik yang namanya Eko Pamuji itu ya sudah seperti ini. Dia tidak bisa berganti wajah lain. Tidak bisa berganti wajah lain kan seperti itu. Tetapi di dunia maya bisa memungkinkan itu. Seperti itu. Kemudian invisibilitas itu semacam gaib ya, semacam tidak tampak. Jadi mereka bisa tidak menampakkan diri. Jadi dia juga bisa melakukan apa saja tapi tidak tampak misalnya seperti itu. Dan semacamnya dan macam-macam. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu mereka nyaman sekali. Nyaman sekali. Asinkronitas itu mereka bisa melakukan sesuatu tidak sesuai dengan waktunya. Misalnya hari ini saya share foto tertentu, tetapi memotret foto tertentu, tetapi kita share untuk lain waktu dengan komen-komen tertentu. Itu juga bisa dilaksanakan sekarang. Tetapi di dunia nyata tidak seperti itu. Di dunia nyata ya sekarang seperti itu. Nah, tuh. Nah, coba kita lihat ini yang membuat beberapa kontradiksinya di sini. Itu ada perilaku netizen soal kesopanan yang beberapa waktu lalu telah diteliti oleh Microsoft melalui Digital Civility Index tahun 2020. Jadi di Indonesia itu termasuk yang tingkat kesopanannya rendah gitu. Ini kan sebenarnya kontradiksi dengan kondisi nyata. Ada nyata, ada maya. Di maya itu rendah, tetapi di nyata biasanya kita itu sering dikatakan orang yang masyarakat yang ramah, sopan santun, adat ketimuran dan semacamnya itu. Tetapi ketika sudah beralih ke dunia maya, nah ini Indonesia malah berada di peringkat ke-6 kalau di sini begitu. Singapura nomor 1, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, lalu Indonesia. Dan yang menarik itu adalah hasil Uling Indonesia bekerja sama dengan APJII. Jadi 49% netizen kita, warga Republik Dunia Maya itu pernah mendapatkan bullying, pernah dibully. Artinya apa? Artinya hampir separuh itu pernah dibully begitu. Jadi banyak sekali begitu. Nah, ini kondisi-kondisi bahwa dunia maya itu bisa untuk bully-bulian dan sakarpe dewe begitu semaunya sendiri begitu sampai akhirnya memunculkan tingkat ketidaksopanan yang luar biasa. Walaupun ini sebenarnya boleh dibantah. Kalau di dunia maya seperti ini, tapi di dunia nyata kan tidak seperti itu. Mohon maaf memotong Bapak, untuk waktu pemaparan tersisa 5 menit lagi ya Pak? Iya, terima kasih.
Itulah yang terjadi. Jadi ketidaksopanan digital itu akan memunculkan yang namanya kejahatan siber. Jadi ujung pangkalnya itu di sini. Ujung pangkalnya itu di sini. Ada perubahan perpindahan dari dunia nyata ke dunia maya yang membuat orang menjadi tidak sopan. Ketidaksopanan inilah yang jadi ujung kejahatan siber. Kejahatan siber semua seperti itu. Nah, kejahatan siber itulah yang merusak ruang digital kita. Ini boleh kita catat apa yang membuat rusak dunia digital kita, ruang digital kita, yaitu adanya hoax dan penipuan. Jadi ruang kita itu sudah diwarnai oleh hal-hal seperti itu. Hoax dan penipuan ini angkanya 47%. Lalu ujaran kebencian. Ruang kita ini tidak steril dari ujaran-ujaran kebencian, lalu diskriminasi. Sebenarnya banyak lagi yang bisa digambarkan seperti itu. Lalu bagaimana untuk menjaga ruang publik digital kita, ruang publik digital kita? Ini kalau pemerintah melakukannya dengan tiga pola itu, Kemenkominfo, contohnya ya seperti sekarang ini, literasi digital, ada 3 lapis. Kalau sering-sering kita dengar itu upstream, middle stream, sama downstream. Nah, yang paling penting sebenarnya downstream itu di tingkat user, di tingkat bawah itu banyak sekali hoax-hoax yang sudah mulai diberantas itu ya ditiadakan, dimusnahkan begitu. Perang terhadap hoax seperti itu. Kemudian menjaga ruang digital yang paling aman adalah ya bagaimana kita meningkatkan akhlak mulia, akhlakul karimah. Apa yang sudah kita bawa dalam ruang nyata, ya bolehlah kita bawa ke ruang digital. Di ruang nyata kita sudah diajari ayah ibu mengaji dan sebagainya, akhlak-akhlak baik dan sebagainya. Lalu di ruang digital harus kita terapkan seperti itu. Tapi faktanya yang terjadi adalah tidak seperti itu. Nah, ini yang harus kita cegah begitu, dan kita ajarkan bersama-sama, kita cegah bersama-sama gitu. Nah, bijak di ruang digital itu sebenarnya kan berperilaku baik, berkegiatan positif dan produktif, serta menjaga aspek-aspek keamanan digital kita pribadi sebenarnya kita. Kalau kita pribadi sudah melakukannya itu, insya Allah semuanya akan secara pribadi-pribadi juga akan menjaga dirinya sendiri. Baik. Mari kita tunjukkanlah bagaimana sopan dan ramah itu di dalam dunia nyata dan dunia maya. Ini yang sangat penting sebenarnya. Jadi dunia nyata dan dunia maya itu kita anggap sebuah ruangan yang harus kita pelihara bersama dengan tingkah laku yang sopan dan ramah. Intinya berbaik-baik ria begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, presentasi saya, paparan saya ini saya tutup dengan pantun begitu. Mudah-mudahan berkenan. Jangan berenang di laut lepas, kalaulah mungkin naiklah kapal. Di media sosial kita tidak bebas, mari jaga ruang publik digital. Perasantan dari buah kelapa, enak rasanya untuk membuat sambal. Sopan santun itu budaya kita, ayo terapkan di media sosial. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko atas materinya yang sangat luar biasa. Menarik nih, jadi ada 170 juta masyarakat yang mengakses media sosial. Berarti masyarakat Indonesia ini udah familiar ada perubahan hijrah kalau kata Pak Eko, dari dunia nyata ke dunia maya. Jadi, dan ada juga disinhibition online effect, perubahan perilaku lebih nyaman di ruang digital di dunia maya yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Jadi ada perbedaan signifikan perilaku di dunia nyata dan juga di dunia maya. Jadi mari kita tunjukkan nih sopan dan ramah di dunia nyata dan dunia maya. Mari kita juga jaga ruang publik digital. Terima kasih sekali lagi Pak Eko atas materinya yang sangat edukatif. Baik,
Dan jangan lupa saya ingin mengingatkan lagi kepada para peserta untuk bertanya di kolom chat karena akan ada hadiah e-money kepada 10 penanya yang beruntung. Baik, tanpa berlama-lama, kita lanjut saja ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Adi Prasnowo selaku Mendeley Advisor Akademisi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Rika. Iya, baik. Selamat sore, Bapak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah sehat. Jumat berkat, ya. Jadi semakin sehat jadinya. Hikmat dan berkat ya, Pak. Ya. Baik, Bapak. Untuk waktu pemaparannya 20 menit ya, Pak. Dan akan saya ingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Rika. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu hadirin serta webinar menjadi pelopor masyarakat digital. Pertama saya hormati Pak Dirjen Apika, Pak Samuel Abang-Rapan, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pada siang sore hari ini, ada Pak Eko, terus Pak Agus Rahmat dan Bu Iis, juga key opinion leader kita Mbak Sinta Samsul Arif, gitu ya. Dan tak lupa pula moderator kita yang hari ini luar biasa juga, Mbak Rika. Melanjutkan diskusi kita siang sore hari ini dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama atau narasumber pertama tentang bagaimana kita harus cakap di dunia digital. Ketika kita sudah cakap dan menuju masyarakat digital yang baik, terus kemudian apalagi kita arahnya sekarang adalah arah yang kemudian era industri 4.0 dan society 5.0, sehingga kita perlu menjaga apa yang disebut sebagai keamanan digital secara pribadi maupun secara sosial kita sebagai masyarakat. Nah, mohon izin saya share screen tentang materi hari ini. Nah, jadi kali ini saya membawakan ranah diskusi tentang rekam jejak di ruang digital atau yang biasa sering kita sebut sebagai digital footprint, gitu ya. Jadi setiap kita yang menggunakan fasilitas internet, setiap kita yang terhubung dan terkoneksi dengan internet ataupun menggunakan perangkat digital, setiap itu pula kita juga punya rekam jejak, gitu ya. Nah, sehingga kemudian rekam jejak itu yang perlu kita jaga, perlu kita bagaimana memaintain itu supaya nanti ke depan semuanya juga jauh lebih baik, gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Adi Prasnowo yang sudah disampaikan oleh Mbak Rika tadi, sedikit ulasan tentang bagaimana saya sehari-hari. Saya domisili di Sidoarjo, Jawa Timur, jadi tetanggaan sama Surabaya Pak Eko tadi. Kebetulan saya sebagai Mendeley Advisor dan juga seorang dosen di beberapa perguruan tinggi, terus juga aktif di sociopreneurship, di gerakan sosial lingkungan maupun kemasyarakatan, ada di Kita Bergerak dan gerakannya Belum Kali, yang kemudian dari situ saya ditunjuk sebagai pemuda inspiratif di Sidoarjo pada tahunnya yang masih pemuda. Terus saya di dunia akademisi juga aktif di review sebagai reviewer jurnal nasional maupun internasional, terus pernah menerima grantee dari LPDP di bidang penelitian, terus reviewer nasional program kreativitas mahasiswa untuk mahasiswa di perguruan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Baik, langkah pertama yang mungkin kita perlu tahu, kita dan kita seringkali tidak sadar, gitu ya, bahwa ada namanya perusahaan, gitu ya, atau pengembang yang itu kemudian ketika kita bermain di internet, ketika kita aktif di dunia digital, itu kemudian kita terrecord, gitu ya, terekam, terpantau, gitu ya, terus kemudian bahasa anak sekarang itu terscreenshot, gitu ya, di mesin-mesin pencari, salah satunya di Google. Coba sekali-sekali bisa diketik namanya, gitu ya, di Google, terus kemudian di Google itu muncul apa saja tentang kita. Jangan-jangan yang muncul itu kemudian lebih banyak jeleknya daripada positifnya. Nah, tugas kita menjadi masyarakat pelopor digital adalah bagaimana kita punya dampak di masyarakat itu kemudian semuanya supaya bahwa rekam jejak yang ada di dunia digital kita itu menjadi rekam jejak yang positif. Nah, ini contoh saya sendiri, saya contohkan bahwa saya sebagai akademisi ketika di searching dengan nama M. Adi Prasnowo di Google, lebih banyak saya terjun di dunia akademisi.
Meskipun ada beberapa kegiatan yang ada di UMKM ataupun di gerakan sosial yang lain. Nah, ketika kita sudah searching di mesin pencari atau yang paling besar adalah di Google, ada berapa halaman yang kemudian muncul nama kita yang sudah diindeksasi, bahasanya sudah diindeksasi itu sudah direcord oleh mesin pencari, oleh kemudian domain-domain tertentu, itu kemudian nama kita nempel di sana. Nah, itu ada berapa halaman, dan pastikan jumlah halaman itu semakin banyak dan semakin positif. Jangan sampai kemudian halamannya banyak tapi tidak punya pengaruh positif gitu. Nah, khusus untuk anak muda, biasanya yang kemudian itu seringkali menggunakan platform-platform media sosial, pastikan bahwa semua yang kemudian kita tinggalkan di sana adalah peninggalan-peninggalan yang positif. Sehingga jejak digital ini yang membentuk dan mengabadikan gambaran tentang siapa kita di dunia digital, gitu ya, yang bisa menjadi lebih detail dari apa yang kita bayangkan sendiri. Kadang seringkali kita tidak sadar telah meninggalkan jejak yang kemudian itu kita lupa. Nah, di dunia digital itu tidak akan mungkin bisa dilupakan, sehingga itu yang kemudian juga tidak bisa kita bayangkan. Apapun yang kita lakukan saat melakukan aktivitas daring, penting bagi kita untuk mengetahui jenis jejak kita yang kita tinggalkan dan apa efeknya bagi kita di kemudian hari. Ini yang kemudian disampaikan oleh Internet Society.org tahun 2021, sehingga apa saja jejak digital yang kita tinggalkan, gitu ya. Nah, pertama tadi sudah mulai disampaikan oleh Pak Eko bahwa dunia itu sudah mulai ada platform pendidikan, ada platform media sosial, ada platform ekonomi, ada platform kesehatan dan segala macam, yang itu semuanya berdasarkan adalah data. Di mana data itu kemudian muncul dalam pertama riwayat pencarian. Biasanya pada history search pada browser, cookies dan segala macamnya itu kemudian akan nempel di sana. Yang kedua adalah pesan teks dalam aplikasi chat dan internet. Jangan sampai kemudian kita meneruskan pesan dan segala macam atau pesan berantai sehingga itu kemudian informasinya tidak valid. Kita juga akan terekam secara digital bahwa ketika itu di-track, IP address kita kena, nomor kontak kita juga kena dan segala macamnya. Terus yang kemudian adalah foto dan video. Ini anak muda yang seringkali biasanya bermain di platform media sosial, apalagi sekarang lebih gandrung dengan platform media sosial yang itu audio visual, gitu ya. Artinya kita tahu bahwa ada Snack, ada TikTok, ada YouTube dan segala macam, sehingga itu nanti muncul data-data yang kemudian itu bisa ditangkap oleh rekam jejak digital, gitu ya. Terus foto dan video yang ditandai tagging, gitu ya. Nah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terus lokasi yang kita kunjungi ketika kita berada pada lokasi tertentu dan perangkat kita itu kemudian activated, gitu ya, activated untuk kemudian menelusuri posisi kita. Artinya kita pada saat itu akan terekam. Sehingga biasanya kalau kita di Google Maps itu diingatkan bahwa lokasi ini bagaimana, terus kita harus kasih feedback, bintang berapa dan segala macam, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kemudian di email kita muncul bahwa kita pernah berkunjung di lokasi ini dan segala macam, sehingga itu yang perlu kita jaga. Interaksi sosial media, like and share, gitu ya. Sehingga kita ketika memberikan like, memberikan dislike, memberikan komen, gitu ya, nge-share konten atau materi di media sosial, kemudian kita juga harus perlu berpikir apa yang kita tulis, apa yang kita share, gitu ya, apa yang kita sampaikan ke orang, itu kemudian juga perlu menjadi pertimbangan karena itu akan meninggalkan jejak kita. Terus riwayat pencarian. Ini yang seringkali menjadi sebuah algoritma tersendiri ketika kita di Facebook, ketika kita di YouTube. Kalau di YouTube misalkan ketika kita senang atau hobi masak, kita senang hobi mancing, akan semuanya teralgoritma video yang muncul untuk direkomendasikan adalah video-video yang biasa kita lihat atau konten-konten yang biasa kita baca. Nah, itu yang kemudian termasuk dalam mode penyamaran dan segala macamnya. Terus persetujuan akses cookie. Di beberapa domain itu kemudian ketika kita buka biasanya akan ini izinkan atau blokir seterusnya. Nah, itu yang kemudian juga akan meninggalkan rekam jejak digital. Sehingga kita juga perlu tahu bahwa di jejak digital itu ada namanya jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Di mana yang pasif adalah jejak data yang kita tinggalkan secara daring dengan tidak sengaja dan tanpa pengetahuan kita. Biasanya ketika di pasif itu
kita seringkali kalau di Instagram gitu ya, nah Instagram kita follow orang, kemudian muncul platform yang lain atau konten yang lain, misalkan konten quote. Ketika kita senang nonton konten quote gitu ya, itu kemudian di Instagram kita quote semua. Ketika nonton TikTok, TikTok semua yang masuk gitu ya. Ketika kita nonton game, game semua yang masuk. Nah, itu yang kemudian menjadi pasif. Nah, itu ketika di perangkat kita sudah mulai tercapture, itu yang nanti akan menjadi sebuah jejak digital. Yang aktif itu biasanya mencakup data yang dengan sengaja kita kirimkan di internet atau platform digital. Ini menurut Funbank 2019. Jadi ketika kita kirim email, ketika kita posting status, ketika kita nulis di blog, ketika kita nulis di media segala macam, ketika kita upload foto dan segala macam dengan sengaja, itu yang akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu ya. Nah, sehingga perlu nanti kita jaga. Jadi perlu kita jaga. Nah, sehingga mengapa kita tidak boleh abai tentang jejak digital gitu ya. Yang pertama adalah memeriksa jejak digital, karena begini, yang perlu khususnya untuk yang generasi milenial. Makanya dari sekarang mulai bangun personal brand jejak digital teman-teman, itu yang kemudian menjadi jejak digital positif, karena sekarang lebih banyak perusahaan yang kemudian itu merekam kita ketika kita mengajukan aplikasi atau lamaran pekerjaan, itu mereka langsung mudah searching akun media sosial kita, kemudian memantau kita di dunia digital bagaimana, sehingga itu yang kemudian akan menjadi pertimbangan perusahaan-perusahaan untuk meng-hire kita gitu atau menerima kita. Yang kedua adalah bijak sebelum menulis, diperlukan pemikiran yang matang, dewasa dan segala macam. Makanya penting sekali bagi orang tua untuk bisa menyesuaikan konten yang harusnya dilihat oleh putra-putrinya menurut golongan usianya. Misalkan 2-4 tahun itu harus bagaimana, 5-7 tahun bagaimana, sampai dengan remaja itu harus bagaimana gitu. Terus yang selanjutnya adalah perhatikan perangkat mobile, pelajari aturan privasi di dalam perangkat tersebut. Kemudian pastikan tidak mengizinkan aplikasi yang berbahaya. Jadi yang biasanya itu harus memaksa kita untuk menggunakan aplikasi yang harus rutin, harus jailbreak dan segala macam gitu. Nah, itu yang kemudian nanti akan membahayakan perangkat kita, karena perangkat kita otomatis akan bisa tersadap bahasanya gitu ya. Jadi terus bangun citra diri yang positif, gunakan akses internet untuk hal-hal yang positif, internet yang sehat, yang kemudian itu bisa memberikan edukasi bagi kita sendiri maupun bagi orang lain di dunia digital gitu ya. Nah, sehingga kita perlu hati-hati, karena jejak digital bisa membawa sial gitu ya, jadi membawa malapetaka untuk kita ketika kita tidak menggunakan aktivitas digital kita menjadi aktivitas yang positif gitu ya. Nah, jejak digital bisa kita anggap sebagai bom ranjau atau bom waktu yang tertanam di dalam jejak penggunaannya, yang kemudian itu berisiko meledak suatu saat ketika ada pihak-pihak yang kemudian tidak senang kita atau mengincar kita. Nah, jadi pertama, informasi di siber itu sifatnya permanen, tidak bisa dihapus. Artinya begini, ada pemain ketika kita sudah posting ya, ketika kita sudah post foto, video dan segala macam, kita tidak berkenan kemudian kita hapus. Tapi perlu diingat, barangkali sudah ada orang lain yang meng-capture postingan kita, yang men-screenshot postingan kita, sehingga itu juga tetap akan menjadi jejak digital yang tidak bisa dihapus. Tidak mengumbar data pribadi, ya, jadi jangan sebar ID card, QR code dan segala macam yang kemudian itu sifatnya ada kaitannya dengan data pribadi. Terus pahami circle. Yang saya bilang circle tadi, yang algoritma itu, ketika kita senang buka Instagram soal mancing, semuanya akan mancing. Soal game, semuanya akan game. Soal belajar, semuanya akan belajar. Nah, itu bangun circle yang positif. Jangan bangun circle yang kemudian itu circle yang negatif, sehingga itu akan berdampak semuanya. Di IG kita begitu, di Facebook kita begitu, kemudian di perangkat kita iklannya juga begitu, dan segala macam. Terus unggah hal positif. Ini yang disampaikan tadi, bahwa budaya kita ini budaya positif. Jangan sampai menghilangkan akar-akar budaya kita, sehingga itu yang kemudian mendasari kita bahwa tingkat unggahan kita atau kualitas unggahan kita itu menjadi kualitas yang baik. Nah, ini ada statistik jejak digital yang biasanya ditinggalkan oleh teman-teman atau anak muda. Ini memang penelitiannya ada di Amerika, tapi cenderung lebih banyak sama gitu ya. Pertama adalah real name. Jadi nama asli itu penting, jangan sampai juga nama yang kemudian tidak asli, karena kaitannya nanti kalau memang kita positif,
kenapa harus takut gitu ya. Nah, kadang seringkali anak muda kita itu menggunakan nama-nama yang unik-unik gitu ya, namanya imut EA gitu dan segala macam itu kan gaya anak muda, terus foto, terus tanggal lahir, terus nama sekolah, terus ada kehidupan mereka diposting dengan bebas dan segala macam gitu ya. Nah, yang kemudian itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Terus ada email address gitu ya, terus ada phone number. Ini yang paling banyak biasanya terekspos di dunia digital, sehingga pastikan bahwa apa yang kemudian melekat menjadi data digital kita ini menjadi data yang aman. Sehingga diperlukan 10 kompetensi digital untuk memudahkan kita mengelola jejak digital gitu ya. Jadi pertama, kemampuan mengakses, kedua, memahami gitu ya. Setelah kita bisa mengakses, kemudian kita pahami apa yang kita akses ini benar apa enggak. Ketika mengetahui bentuk-bentuk rekam jejak digital, terus ketika sudah memahami, terus kita tahu apa yang aman untuk kita tinggalkan atau tidak. Keempat, kemudian kita bisa menyeleksi gitu ya, yang cocok untuk kita dan tidak, terus kemudian verifikasi ini benar atau hoax atau provokatif atau bagaimana gitu ya. Nah, yang keenam adalah evaluasi dari berbagai kegiatan daring yang kita menjadi tak terpisahkan gitu ya. Jadi kita evaluasi sendiri, artinya bahwa ini hal yang sifatnya introspeksi gitu ya. Terus ketujuh, ketika kita mendistribusikan informasi menggunakan perangkat digital, kita juga telah meninggalkan jejak digital, artinya bahwa perangkat kita, gitu, hardware kita itu juga menjadi sebuah sarana untuk kita terrecord dalam dunia jejak digital. Kedelapan, kemampuan memproduksi rekam jejak, artinya bahwa ketika kita buat konten, ketika kita posting dan segala macam, pastikan bahwa fotonya semuanya baik, gitu ya. Terus kata-kata kita juga positif dan segala macam. Ke-9, pengetahuan. Ke-10, kolaborasi. Artinya bahwa ini nanti yang akan membentuk circle, sehingga yang semuanya di dunia digital itu adalah data pribadi, dan data pribadi itu harus dijaga. Jangan sampai kita mengumbar secara bebas, jangan sampai kita memberikan secara bebas, apalagi memberikan PIN, terus password, terus kode OTP, terus kemudian kode verifikasi dan segala macam itu ke semua media yang umum. Misalkan begini, kadang seringkali anak muda itu bangga ketika mendapatkan password tertentu untuk untuk game tertentu dan segala macam, dan itu dibagikan ke teman-temannya. Nah, mohon itu kemudian tidak lagi menjadi sebuah kebiasaan, dan itu harus dijaga, sehingga itu kemudian nanti harus benar-benar dilindungi, karena akan ada akibatnya. Ketika kita secara bebas, tidak ada filter, tidak ada evaluasi, tidak ada seleksi, itu akan punya dampak tersendiri gitu ya. Nah, sehingga kita paling tidak memahami kode keamanan untuk menjaga apa yang disebut sebagai data pribadi, yang itu nantinya menjadi sebuah rekam jejak digital gitu ya. Ada namanya PIN, personal identification number gitu ya. Nah, sehingga jangan mudah untuk memberikan PIN kepada orang lain, kecuali orang yang benar-benar bisa dipercaya gitu ya, kecuali, atau bahkan jangan, karena itu kemudian juga punya konsekuensi tertentu gitu ya. Terus kemudian two factor authentication, ketika ada perangkat orang lain yang kemudian masuk ke perangkat kita, biasanya kita harus memverifikasi. Nah, ketika kode TF2FA-nya itu kemudian nyampe ke orang lain, ya berarti orang lain bisa masuk ke ranah dunia digital kita, dan itu maaf memotong Bapak, untuk waktu pemaparan tersisa 5 menit ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Rika. Yang kemudian adalah one time password, yang seringkali tiba-tiba muncul di SMS kita, ada kombinasi 6 angka yang itu kemudian punya waktu tertentu, harus kita masukkan ke aplikasi atau platform tertentu, yang itu jangan sampai tersebar. Nah, akhir-akhir ini seringkali ada beberapa WA gitu yang itu kemudian kirim kode OTP, SMS kirim kode OTP, yang kemudian itu ada orang lain kemudian meminta kode OTP-nya balik. Nah, mohon itu kemudian untuk tidak direspon, karena ya tidak mungkin orang kemudian salah kirim. Kalaupun salah kirim, jangan dikirim balik. Bisa jadi yang meminta kirim balik itu bukan orang yang asli, sehingga anggap saja itu sebagai sebuah SMS nyasar atau WhatsApp nyasar, yang itu tidak perlu direspon, kira-kira begitu. Nah,
Ini terakhir, gitu. Jadi jejak digital kita adalah personal brand digital kita. Pastikan bahwa setiap orang ketika ngetik nama kita di mesin pencari, gitu ya, baik itu Yahoo, Google dan segala macam, pastikan bahwa kita menjadi seorang yang punya personal brand positif di semua platform atau aplikasi dunia digital. Kira-kira begitu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk diskusi lebih intens, mungkin bisa follow akun Instagram saya di @adiprasnowo, atau kirim-kirim email, atau di WhatsApp dan follow akun YouTube saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi atas materinya yang sangat luar biasa. Jadi jejak digital kita adalah personal brand digital kita. Jadi kita harus berhati-hati di era teknologi yang maju ini, semuanya serba praktis sehingga sangat mudah bagi orang untuk mengorek informasi tentang kita di internet. Jadi harus berhati-hati jejak apa yang kita tinggalkan di media sosial, juga menjaga keamanan sosial media kita dan selalu bersikap positif. Karena tadi kata Pak Adi, karena kalau kita positif, kenapa kita harus takut? Baik, selanjutnya, tanpa berlama-lama kita langsung ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Agus Rahmat Basuk, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 4 Lawang. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Pak, kondisinya selama pandemi di daerah Bapak? Alhamdulillah untuk di Kabupaten 4 Lawang masih kuning, Mbak. Jadi zonanya masih zona kuning. Oh, begitu, Pak. Ya. Makanya kenapa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya Pak, supaya bisa jadi zona hijau. Ya. Baik Bapak, untuk waktu pemaparannya 20 menit ya Pak, dan akan saya ingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ditjen Aptika, kemudian narasumber ada dari Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Eko Pamuji. Kebetulan beliau adalah Sekretaris PWI, ya Pak ya, Sekretaris PWI Jawa Timur. Kemudian Bapak Adi Prasnowo, dan kebetulan ini ada rekan saya, Ibu Iis Juwariah, yang sebelumnya itu kebetulan itu kita satu kantor, Mbak, di DPM DP 3A. Tapi kebetulan dengan adanya mutasi, beliau pindah ke Dispora, saya pindah ke Dinas Kominfo. Izin, Mbak, untuk share. Silakan, Bapak. Pada kesempatan ini, yang akan kita diskusikan adalah peran organisasi dan komunitas dalam pendidikan di masa pandemi melalui digital. Jadi kita ini satu-satu apa yang dimaksud dengan organisasi, bahwa secara umum itu organisasi adalah suatu kelompok atau orang yang mempunyai tujuan bersama sebagai tempat untuk wadah mereka berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis. Sedangkan komunitas adalah sebagai kumpulan beberapa populasi yang menghuni atau menempati wilayah tertentu secara bersama. Nah, sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, itu harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat dalam kecakapan di abad ke-21, yaitu melalui pendidikan yang terintegrasi mulai dari keluarga, kemudian sekolah, sampai dengan masyarakat. Nah, pintu masuk untuk pengembangan budaya literasi itu bangsa
melalui penyediaan bahan bacaan yang peningkatan minat baca anak. Sebagai bagian penting dari penumbuhan budi pekerti, minat baca anak itu perlu dipupuk mulai dari usia dini, mulai dari lingkungan keluarga, kemudian minat baca yang tinggi didukung dengan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan terjangkau. Akan mendorong kebiasaan membaca dan menulis baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, dalam pengembangan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, bukan hanya pemerintah saja atau masyarakat yang direpresentasikan oleh organisasi, baik melalui organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, itu mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi pada masa pandemi ini memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun teknologi itu tetap tidak bisa menggantikan peran seorang guru atau dosen yang berinteraksi antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai, kemudian kerjasama, dan kompetensi. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi. Nah, untuk pengembangan di dunia pendidikan, itu sejumlah organisasi itu turut terlibat secara bersama pemerintah dan sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak itu mendapat belajar sekolah walaupun tidak dengan menggunakan tatap muka secara langsung. Nah, pembelajaran ini secara otomatis dengan menggunakan pembelajaran secara daring. Jadi pemberian kesempatan peserta didik belajar dengan keleluasaan waktu belajar, serta di mana peserta didik dan guru berada, dan peserta didik itu dapat berinteraksi dengan guru dengan menggunakan aplikasi. Nah, misalkan itu dengan menggunakan HP, telepon, kemudian dengan menggunakan Zoom meeting, ataupun dengan menggunakan WhatsApp group. Nah, di dalam pengembangan pendidikan di masa pandemik COVID-19, Kementerian Kominfo dan Informatika itu selalu memberikan dukungan yang nyata terhadap penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemik dengan cara menerbitkan kebijakan yang berpihak dengan pemangku kepentingan pada sektor pendidikan. Kemudian terdapat 6 program yang didukung oleh operator di bidang pendidikan, antara lain ada paket 50 giga untuk pelajar dan mahasiswa IndiHome, bisa dipakai untuk 10 mahasiswa, dan paket aplikasi You Meet Me gratis untuk mahasiswa dan dosen, dan paket pengguna ruang guru, paket gratis untuk akses pembelajaran milik universitas, dan pelatihan gratis bersama lembaga pendidikan untuk guru dan mahasiswa. Nah, di dalam Digital Talent Scholarship itu memang merupakan suatu program Kominfo yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja secara terampil di bidang IT sesuai dengan kebutuhan industri dan pangsa pasar, yaitu TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi pada masa pandemik. Nah, diyakini masih tetap kuat dibanding dengan sektor-sektor yang lain, dan masih banyak pengguna perangkat TIK dan internet, terutama dalam penerapan physical distancing. Hal ini yang mendorong bahwa sektor teknologi informasi komunikasi itu masih dapat berkembang pada masa pandemi.
Nah, di dalam digital talent ini, Scholarship ini mempersiapkan alih kompetensi sumber daya manusia Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara online kepada mahasiswa atau pelajar. Kemudian Digital Talent Scholarship juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang IT. Peserta Digital IT Talent Scholarship akan belajar secara mandiri, secara daring, atau online, dan peserta menggunakan waktu belajar secara mandiri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam peran organisasi pemerintah di dalam bidang pendidikan di masa pandemi ini, selain menetapkan kebijakan untuk sistem pembelajaran baru, pemerintah juga menyediakan platform dan akses untuk pelaksanaan sistem belajar digital dinilai paling sesuai untuk diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Memang untuk di daerah itu untuk menggunakan belajar digital itu memang banyak sekali karena intinya kalau di kota itu masih banyak blank spot, jadi sinyal itu masih kurang. Maka kami berusaha, pemerintah Kabupaten Pathlawang, Pak Bupati, Pak Jonci Muhammad itu berusaha dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menghilangkan blank spot tersebut. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Akhirul kata, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas materinya yang sangat luar biasa. Jadi walaupun era sekarang ini sudah canggih, sudah serba digital, teknologi itu tetap tidak bisa menggantikan peran seorang guru yang bisa berinteraksi dengan pelajar. Tetapi didukung dengan kemajuan era digital, pemerintah juga sudah menyediakan tadi program, platform, dan juga akses yang mendukung ya Pak ya. Baik. Saya sekali lagi ingin mengingatkan, jangan lupa kepada para peserta untuk bertanya di kolom chat, karena akan ada hadiah e-money kepada 10 penanya beruntung, dan jangan lupa untuk mencantumkan e-money yang akan digunakan. Bisa OVO atau Dana atau link aja atau GoPay. Baik, untuk narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Iis Juwairia, selaku Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empathlawang. Bagaimana Ibu? Selamat sore Ibu. Selamat sore, alhamdulillah sehat. Baik Ibu, bagaimana Ibu? Sudah siap nih Bu hari ini untuk membagikan ilmunya nih kepada kita semua? Ya, insya Allah. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rike Azlia Dinda ya. Saya para narasumber, Bapak Dr. Andes Eko Pamuji, MIKON dari Jawa Timur. Selamat siang Pak. Kemudian ada Bapak Muhammad Adi Prasnowo, STMT. Selamat sore. Kemudian Bapak Agus Rahmat Basuki, selamat sore Pak Agus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa kami pernah satu kantor. Pak Agus itu adalah kepala saya waktu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada waktu itu saya sebagai sekretaris. Pada bulan Desember, karena ada mutasi, Pak Agus pindah ke Dinas Kominfo. Kemarin tanggal 25 Juni 2021, saya mutasi dan dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kami sapa dulu para peserta webinar di 10 kecamatan dalam Kabupaten Empathlawang. Selamat sore para pemuda Empathlawang.
Salam Pemuda. Izin screen share. Kami mewakili Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan subtema yang diberikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengambil subtema Pemuda dan Masa Depan 4 Lawang di Era Digital. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengulas dulu tentang kepemudaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Pasal 1 Ayat 1 itu dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, kemudian pada slide ini adalah Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno. Bapak Soekarno ini pernah menyerukan atau menyampaikan, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Nah, mengapa Bapak Soekarno ini memilih pemuda? Kok bukan orang tua? Kok bukan anak-anak? Atau bukan ibu? Padahal derajat ibu itu 3 tingkat dibanding Bapak. Nah, karena pemuda itu ruang geraknya luas, semangatnya tinggi, kemauannya tinggi, sehingga mereka mempunyai keberanian yang hebat dan tekadnya yang dahsyat. Termasuk adik-adik yang hadir atau pemuda yang hadir pada saat webinar ini, termasuk pemuda-pemuda yang hebat. Nah, saking hebatnya para pemuda, maka pemerintah membuat undang-undang yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pada pasal 16 Undang-Undang Dasar tahun 2009 Nomor 40 itu dinyatakan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Terus apa yang harus dilakukan oleh para pemuda? Hal yang pertama harus dilakukan oleh seorang pemuda adalah sadar. Ya sadar kalau pemuda itu pertama istimewa, kedua istimewa, ketiga istimewa. Sengaja diulang-ulang sampai 3 kali biar sadar. Kalau pemuda sudah sadar bahwa dirinya istimewa, maka hidupnya harus luar biasa. Oke, kami sudah sadar kalau kami istimewa. Terus bagaimana caranya biar hidup itu luar biasa? Para pemuda 4 Lawang, ada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun adik-adik berada, baik di tempat yang berbeda, dalam keadaan para pemuda yang berlainan, maka harus mampu menyesuaikan diri. Dulu pemuda zaman old hidupnya sudah luar biasa kalau menjadi sarjana. Nah, kalau pemuda zaman now itu harus lebih dari pemuda zaman old. Karena
Di zaman yang serba digital ini, semua akses informasi terbuka lebar untuk menambah skill dan pengalaman. Nah, bagaimana pemuda di zaman now bisa luar biasa hidupnya, kita pelajari di zaman apa kita saat ini. Nah, zaman yang kita sedang alami saat ini yaitu kita memasuki pada industri keempat, di mana ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi. Di zaman serba digitalisasi ini, menurut kami, ini zaman digitalisasi ini sangat efektif dan efisien karena tidak perlu untuk berpindah tempat, kemudian dilihat dari segi biaya dan waktu ini sangat hemat atau sangat efektif. Para organisasi-organisasi pemuda, komunitas, baik itu organisasi wanita dan lain sebagainya, ini kadang-kadang kalau mau mengadakan kegiatan terkendala dengan dana. Nah, di era digitalisasi ini justru mempermudah kita untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian karena pemuda ini kelompok umur yang menyukai teknologi, jadi digitalisasi ini akan lebih mudah diterima oleh mereka, namun digunakan untuk hal-hal yang positif. Buatlah akun yang informatif serta aktif mengedukasi masyarakat, terutama tentang pandemi COVID-19. Karena penanganan percepatan pemutusan mata rantai COVID-19 melibatkan semua unsur termasuk para pemuda. Maka para pemuda diharapkan dapat menyampaikan informasi-informasi tentang pemutusan mata rantai ini melalui 5M, yaitu menghindari kerumunan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, bayangkan suatu hari para pemuda bahwa segala kebutuhan kita dilayani oleh robot. Segala sesuatu bisa berjalan otomatis hanya dengan perintah suara maupun dengan menekan satu tombol. Kurang lebih seperti itulah yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Karena mau tidak mau, era industri keempat tadi yang memungkinkan digitalisasi kehidupan manusia. Ditambah dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 akan mempercepat proses digitalisasi kehidupan. Contoh kecilnya, dulu yang tokonya masih offline atau tradisional, sekarang sudah banyak yang online. Dulu yang sekolah tatap muka, sekarang itu sudah bisa melalui digital. Itu contoh salah satunya. Kemudian di era industri keempat, memberikan akses yang begitu luas bagi setiap individu untuk berkembang dan bersaing, dan untuk berperan sebagai agen of change. Nah, ini setidaknya pemuda zaman now harus punya 4 prinsip, yaitu prinsip inovasi, digital minded, berjiwa wirausaha, dan
kolaboratif. Selanjutnya, selain 4 prinsip tadi, pemuda zaman now akan sangat luar biasa hidupnya ketika menguasai skill dengan berpikir kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, berkemampuan memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan kemauan belajar yang cukup tinggi. Kemudian memiliki cara bekerja yang berkemampuan dalam berkomunikasi yang baik dan mampu berkolaborasi dengan siapapun. Kemudian menguasai literasi informasi atau data dan literasi teknologi informasi komunikasi, artinya menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian cara hidup di dunia, kehidupan bernegara, keseimbangan karir, dan kehidupan bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah sosial. Nah, lalu bagaimana pemuda zaman now bisa menjadi masa depan 4 lawang? Nah, ini perhatikan 2 gambar di bawah ini, bahwa seperti para adik-adik ketahui, 4 lawang ini selain penghasil daripada duren, kita adalah penghasil kopi. Karena sebagian penduduk di Kabupaten 4 Lawang itu adalah petani kopi. Nah, ini di Indonesia ada 6 sentra produksi kopi yang terbesar. Itu ada Aceh sebesar 7,86%, Sumatera Utara 9,23%, Bengkulu itu 8,76%, Sumatera Selatan ini 21,20%. Sumatera Selatan adalah penghasil kopi terbesar di Indonesia, karena itu yang 29%-nya adalah provinsi lain. Nah, ini ada 6 kopi asal Indonesia yang mendunia. Ini ada kopi Gayo. Ini kopi Gayo ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi Gayo memiliki cita rasa yang tinggi dengan aroma khas. Nah, kemudian ada kopi Jawa, ada kopi Kintani, ada kopi Sidikalang, kopi Luwak, kopi Toraja. Nah, sementara di Sumatera Selatan ini untuk Sumatera Selatan maksudnya di daerah kita belum ada kopi yang sudah dikenal oleh negara lain atau provinsi-provinsi lain, padahal kopi itu dari 4 Lawang. Jadi dari Sumatera Selatan belum ada satu daerah pun kopinya yang sudah terkenal gitu. Termasuk 4 Lawang, Lahat, Semendo itu adalah penghasil kopi. Nah, hal ini adalah merupakan tantangan bagi para pemuda dan tentunya merupakan peluang besar bagi pemuda zaman now di 4 Lawang untuk memperkenalkan dunia kopi 4 Lawang ini melalui digital. Karena digitalisasi ini sangat membantu menyelesaikan tugas-tugas kalian, baik di bidang pendidikan, di bidang perekonomian, di bidang kesehatan, dan lain-lain. Kemudian melalui digitalisasi inilah bagaimana para pemuda untuk menemukan cara
agar bisa menghasilkan kopi terbaik yang dihasilkan oleh Kabupaten Empat Lawang. Kemudian membantu menemukan cara kemasan kopi yang dijual lebih baik. Ini melalui digitalisasi. Itu semua sudah tersedia di sana. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh yang bisa adik-adik kembangkan dan pasarkan di era digital. Masih banyak hal istimewa dari Empat Lawang yang menunggu untuk dikabarkan kepada dunia. Ini adalah peluang besar dan masa depan Empat Lawang. Kira-kira setelah ini apa yang ingin adik-adik pelajari? Keistimewaan Empat Lawang, apa yang ingin adik-adik sebarkan? Jangan lupa berinovasi dan berkolaborasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemuda di Empat Lawang, agar lebih interaktif, agar lebih mendekatkan organisasi baik itu kepemudaan, komunitas. Kami Dinas Pemuda dan Olahraga siap menerima para pemuda yang ingin mengembangkan potensinya dan kami siap membantu. Itu saja, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iis atas materinya yang sangat luar biasa. Jadi jangan lupa berinovasi dan juga berkolaborasi. Jadi pentingnya nih peran pemuda, makanya kita sebagai pemuda ini harus sadar kalau kita tuh istimewa. Sampai diulang 3 kali ya Bu tadi biar sadar. Nah, kita juga harus mampu menyesuaikan diri nih, terlebih di zaman digital di mana pemuda ini adalah agent of change tadi kalau kata Bu Iis. Seperti bisa kolaboratif, memperkenalkan dunia kopi ya Bu di dunia digital, karena Kabupaten Empat Lawang ini termasuk dalam penghasil kopi terbesar di Indonesia. Gimana nih teman-teman? Kabupaten Empat Lawang nih tertarik nggak nih? Pastinya tertarik dong. Baik, setelah selesai pemaparan materi dari narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada para penanya yang akan saya panggil, diharapkan untuk mengaktifkan suara dan videonya. Baik, untuk narasumber kita yang pertama, Bapak Eko Pamuji dengan penanya Bapak Gunawan Santosa. Apakah ada di tempat Bapak? Bapak Gunawan Santosa? Boleh nih diaktifkan suaranya nih. Bapak Gunawan Santosa. Baik, sepertinya ada masalah dari Bapak Gunawan Santosa nih. Ya, Pak. Iya, bagaimana Bapak? Bisa dibacakan Bapak pertanyaannya untuk Bapak Eko Pamuji? Bentar, Pak. Baik, Bapak. Apakah ada tips agar generasi tua juga bisa cakap dalam digital ini, Pak, era digital ini? Ya, halo. Kepada Pak Eko Pamuji. Ya, selamat sore, Mas. Siapa tadi? Santosa. Iya. Mas Santosa. Pertanyaannya gimana, Mas? Apakah ada tips agar generasi tua juga bisa cakap pada digital dunia era digital ini, Pak? Oh, iya, Mas. Apakah ada tips agar generasi tua cakap di media digital, di dunia digital? Ya, sebenarnya bukan tips, tetapi bagaimana generasi tua itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang
ada sekarang. Sebenarnya sih bukan dominasi generasi tua, tetapi semua generasi, saya pikir seperti itu. Sekarang ini yang mendominasi kan generasi milenial untuk masalah teknologi digital. Tetapi generasi-generasi baby boomer seperti saya ini kan yang lahir sebelum ada teknologi digital. Oleh karena itu, mau tidak mau, generasi-generasi senior, generasi-generasi tua, generasi-generasi sepuh ini harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Menyesuaikannya seperti apa? Ya sudah, kalau kita misalnya sekarang ini dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi menggunakan media sosial, generasi-generasi tua juga harus ikut seperti itu, ikut bermedsos ria begitu, menyesuaikan. Sebenarnya yang penting apa? Sebenarnya yang penting adalah tujuan komunikasi itu tercapai begitu. Komunikasi soal apa? Komunikasi soal apa saja begitu. Kalau misal itu soal komunikasi. Kalau soal bisnis, misalnya bisnis sekarang ini juga sudah didominasi oleh digitalisasi begitu. Ya generasi siapapun, termasuk generasi muda, generasi tua, generasi setengah tua misalnya, juga harus ikut beradaptasi dengan teknologi itu. Intinya sebenarnya bukan pada generasi apa itu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi sekarang. Kita itu siapa? Kita itu ya semua saja, semuanya harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Sama seperti saat sekarang ini sedang ada pandemi COVID seperti itu. Siapapun harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Nah, sekarang teknologi digital. Sekarang teknologi digital sudah seperti ini, kita sudah terbentuk masyarakat digital society. Ya, semuanya harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Kalau tidak ikut menyesuaikan diri, berarti kita harus kehilangan kesempatan untuk hidup di era digital. Salah satu contoh, ini ya contoh saja. Dulu yang saya contohkan. Dulu itu saya masih mengalami setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pak Pos, tukang pos itu selalu mengirim surat, kartu pos, kartu lebaran, dan sebagainya. Tetapi ketika digitalisasi sudah masuk, kartu pos, surat pos itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana tidak ada? Ya karena itu sudah ditinggalkan, generasinya sudah berbeda, teknologinya sudah berbeda. Lalu apa yang harus dilakukan PT Pos misalnya begitu, PT Pos agar tetap survive, ya mereka harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, sekarang sudah menyesuaikan dengan kondisi dengan misalnya memperbanyak bisnis online, apa itu namanya ekspedisi, misalnya seperti itu. Toh masih relevan ekspedisi. Nah, ini bentuk penyesuaian diri. Termasuk tadi yang ditanyakan Mas Santosa, bagaimana cara generasi tua untuk menyesuaikan diri, untuk menyesuaikan diri dengan teknologi. Ya sudah, kita beradaptasi dengan teknologi sekarang. Sekarang kita sudah tidak malu-malu lagi bertanya kepada anak karena generasinya berbeda. Kalau dulu ada pepatah kebun nyusu gudel sekarang kebun nyusu gudel, betul-betul nyusu gudel. Jadi orang tua bertanya kepada anak begitu kan, seperti itu. Saya kira itu Mas. Jadi adaptasi ini untuk semuanya. Jadi baik orang tua, setengah tua maupun muda atau setengah muda itu semua harus beradaptasi dengan teknologi sekarang. Itu Mas Santosa, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Eko dan juga tadi Mas Gunawan atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi yang penting siapapun nih harus bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Baik, selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua dengan penanya Bapak Cikal Al-Muzamil. Bagaimana Bapak Cikal? Untuk narasumber kita yang kedua Bapak Adi Prasnowo. Iya, halo. Ya, baik. Dengan penanya Bapak Cikal. Apakah sudah ada di tempat, Bapak Cikal? Baik. Sudah. Baik, bisa disebutkan Bapak pertanyaannya. Apakah suaranya kedengeran? Ya. Terdengar, Bapak. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai generasi milenial dalam menyikapi era teknologi yang ada saat ini?
banyak sekali informasi bohong atau hoax yang ada di media sosial yang dikemas sangat mirip sekali dengan berita asli atau fakta. Bagaimana cara membedakannya, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Cikal. Jadi mengkonfirmasi bahwa berita ini hoax atau bukan, yang paling awal adalah memastikan bahwa berita itu sifatnya berdasarkan dari web atau hanya sekedar pesan berantai gitu ya. Paling gampang itu memang kita konfirmasi ke mesin pencari kalau kita misalkan di Google gitu ya. Jadi webnya dipastikan bahwa berita ini kita coba copy paste ke Google atau berita ini dikonfirmasi ke Google gitu ya. Nah, itu nanti akan muncul bahwa kalau memang linknya tidak benar, berarti tidak akan masuk ke Google. Atau bahkan misalkan kalau berita ini sudah tersebar, biasanya oleh Google akan muncul link yang kemudian memberitakan bahwa berita itu berita hoax gitu ya. Nah, itu yang kalau ketika itu berbicara tentang konten berita. Ketika berbicara tentang bagaimana penyebaran kabar dan segala macam, kita juga sama. Di mesin pencari juga disediakan bahwa kita tinggal upload, nanti mereka akan bisa memberikan informasi kepada kita bahwa apakah berita itu hoax atau tidak gitu ya. Karena memang dan yang paling terpenting memang ketika kita menerima informasi apapun gitu ya, memang langkah pertama adalah verifikasi atau validasi gitu ya. Nah, itu yang paling terpenting, dan itu supaya tidak kemudian secara mudah di-sharing ke pihak-pihak yang lain, artinya bahwa ini pesannya diteruskan dan disebar kemana-mana. Nah, itu yang kemudian cara kita sebagai generasi muda bisa menjaga bahwa kita aman dari hoax, lingkungan kita juga aman dari hoax. Kira-kira begitu, Mas Cikal. Terima kasih. Baik, bagaimana Bapak Cikal? Apa sudah terjawab? Baik, sepertinya sudah terjawab. Jadi kita bisa dengan verifikasi, validasi, dan juga bisa konfirmasi ke Google. Nah, baik. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Agus, dengan penanya Bapak Arif Chandra. Bagaimana Bapak Arif? Arif Chandra. Bapak Arif? Bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak? Bapak Arif Chandra? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Bisa disebutkan Bapak pertanyaannya? Ya, gini Pak Agus, mohon izin. Saat ini kan era digital. Jadi semua masyarakat itu habis waktunya itu di depan laptop atau di depan handphone. Namun saat ini untuk Kabupaten Palawan seperti daerah kami di Muara Saling itu banyak yang terjadi blank spot seperti itu. Saat ini juga anak-anak misalnya itu diminta untuk belajar secara daring, Ibu dari Dispora tadi untuk berprioritas untuk mempublikasikan hasil-hasil kreativitas pemuda maupun masyarakat. Tapi kondisinya saat ini ada sebagian daerah-daerah yang di Paklawang itu tidak tersentuh sama sekali dengan sinyal, sehingga itu akan menjadi sebuah kesulitan. Mungkin di sini pertanyaannya, apa strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sinyal agar proses belajar dan mengajar serta promosi daerah itu dapat berjalan dengan baik dan efektif. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Pak Chandra di Saling, Pak Chandra. Selamat sore Pak Chandra. Memang betul Pak Chandra, untuk di Kabupaten Patlawang itu memang salah satunya yang blank spot adalah daerah Saling. Saling, kemudian Ulu Musi, Talang Padang, ya memang masih banyak Pak. Tapi kemarin kalau tidak salah 3 bulan yang lalu Pak Bupati Pak Haji John J. Muhammad itu untuk menangani blank spot itu menggandeng dari pihak ketiga Pak.
menggandeng pihak ketiga untuk terutama memang untuk sinyal, Pak. Untuk sinyal. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan DPM DP3A itu bagaimana dana desa bisa tidak digunakan untuk internet desa. Nah, alhamdulillah kita sudah bertanya di kementerian itu bisa, Pak. Jadi memang untuk di 2021 ini itu sudah dianggarkan. Jadi melalui dana desa itu sudah dianggarkan untuk internet desa. Tapi memang internet desa itu digandeng dengan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga, Pak. Untuk strategi berikutnya, ini kami sudah bersurat ke Dirjen Bakti untuk BTS, Pak. Tapi memang, Pak, kendalanya untuk 4 lawang itu karena sudah tidak termasuk daerah tertinggal. Jadi seharusnya kalau 4 lawang masih termasuk daerah tertinggal, kemarin langsung, Pak, BTS langsung disiapkan. Tapi dengan adanya 4 lawang sudah keluar dari daerah tertinggal, maka kita harus antri daftar tunggu, Pak. Antri daftar tunggu karena untuk pembangunan BTS itu diutamakan di daerah-daerah yang tertinggal. Kemarin setelah kami tanyakan itu banyak larinya ke Kalimantan, Nunukan dengan NTT. Nah, tinggal nanti bagaimana kalau memang Nunukan NTT sudah, kami akan menyusul lagi apakah 4 lawang dapat BTS. Saya rasa itu, Pak Chandra. Terima kasih sekali Pak Chandra. Pertanyaannya Pak Taranja, bagus. Ya. Baik, terima kasih Bapak Agus atas jawabannya. Apakah sudah terjawab Bapak Arif? Sepertinya sudah terjawab. Kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Iis dengan penanya Nurlena. Bagaimana nih Ibu Nurlena? Apakah ada di tempat Ibu Nurlena? Ibu Nurlena? Bisa di-unmute, Ibu? Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Halo? Halo Ibu. Iya, sudah terdengar Ibu. Sudah terdengar Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Ibu Iis Juria, saya ingin bertanya, bagaimana cara membangkitkan semangat pemuda-pemudi untuk melakukan kegiatan literasi digital ini agar dapat berinovasi dan berkolaborasi dengan positif dan kontinu. Ya, terima kasih Ibu Nurlena. Dari mana Bu Nurlena? Dari Kecamatan Muara Pinang, Bu. Oh, Kecamatan Muara Pinang. Ya, Ibu pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana cara membangkitkan para pemuda gitu Bu ya? Bagaimana cara membangkitkan semangat pemuda untuk melakukan kegiatan literasi digital dengan berinovasi dan berkolaborasi dengan positif dan kontinu. Nah, jadi Ibu, pemuda itu tadi Bu ya, batasannya usianya 16 sampai 30 tahun. Nah, di mana pada usia ini itu ruang gerak mereka itu sangat luas. Ruang geraknya sangat luas
kemudian semangatnya juga tinggi, keinginannya juga besar. Nah, namun di masa pandemi COVID ini, Bu, seakan-akan mereka ini ruang geraknya terbatasi karena susahnya mereka untuk berkumpul. Sementara di masa pandemi COVID ini kan kita harus membatasi mobilitas interaksi, harus menjaga jarak agar tidak virus COVID ini cepat menular. Dan alhamdulillah dari Maret 2020 setelah dinyatakan wabah COVID sampai saat ini bulan Juli tanggal 16 Kabupaten Empat Lawang ini masih berzona kuning. Alhamdulillah. Semoga para pemuda ini, Bu, dengan adanya keterbatasan ruang geraknya, kan pemuda ini inginnya berkumpul, Bu, ya. Nah, melalui era digital, karena memang sekarang ini sedang era digitalisasi, nah melalui digitalisasi inilah mereka itu masih bisa mengembangkan diri. Misalnya organisasi atau komunitas pemuda yang ingin melaksanakan kegiatan, itu bisa melalui Zoom atau webinar. Kemudian mereka berinovasi, maksudnya mereka bisa membuat konten-konten yang inovatif. Jadi konten-konten yang inovatif, yang edukatif di dalam menggunakan digitalisasi tadi. Nah, kemudian secara kontinu, nah jangan sampai dalam pemuda ini yang sudah dalam wadah, Bu, ya, karena kalau mereka individual ini cenderung keluarga yang mendorong untuk mereka menggunakan digital secara cakap, berbudaya, beretika, dan aman. Ini kontrol dari keluarga, terutama orang tua, itu ibu, seorang ibu. Nah, namun dalam organisasi kan mereka punya program kerja. Nah, melalui program kerja ini jangan sampai pandemi COVID ini menjadi alasan untuk organisasinya mati. Itu maksudnya secara kontinu. Jadi program-program apa yang memang sudah diprogramkan, silahkan jalan. Karena sebenarnya tidak pandemi COVID pun digitalisasi ini masih bisa terus dilaksanakan. Karena itu tadi, melalui digitalisasi ini sangat efektif dan efisien yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kita tidak perlu berpindah tempat. Misalnya pemuda akan melaksanakan seminar. Sebenarnya tidak pandemi COVID juga bisa melalui Zoom atau webinar. Namun karena naluri kepemudaan itu ingin berkumpul, maka kalau tidak pandemi COVID, ya mereka agak sungkan untuk melaksanakan suatu kegiatan melalui digital. Nah, karena pandemi COVID, ya mungkin terpaksa atau bagaimana, sehingga sebenarnya ya itu tadi, semua kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan, baik itu organisasi pemuda, komunitas, organisasi wanita, itu bisa dilaksanakan. Mau misalnya halal bihalal, sudah Idul Adha, mau halal bihalal, silahkan Zoom, silahkan webinar. Nah, itu secara kontinu, Bu, ya, berinovasi itu ya mencari sesuatu pembaharuan secara kontinu terus-menerus dalam suatu organisasi. Itu saja mungkin, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, salam kenal ya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Nurlena atas pertanyaannya dan juga Ibu Iis atas jawabannya. Jadi, walaupun ada keterbatasan ruang gerak, melalui era digital ini pemuda harus tetap bisa mengembangkan diri, berinovasi dengan konten inovatif dan juga edukatif. Sekali lagi terima kasih kepada para penanya atas pertanyaannya yang bagus sekali dan juga para narasumber atas jawabannya yang sangat luar biasa.
Selanjutnya saya ingin menyapa key opinion leader kita nih pada hari ini, Mbak Sinta Syamsul Arif. Beliau merupakan presenter dan juga produser TV One dan owner at My Own Creation for You. Selamat sore Mbak Sinta, apa kabar? Hai, ya. Kegiatannya lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Nyemprot depan masjid itu. Nah, ya sangko-sangko mau panggil. Kami nanya, jangan buat pertanyaan. Disuruh ngomong. Ada uang pertanyaan. Mungkin kepada host bisa lebih dahulu dibuka audionya Mbak Sinta. Oke. Alhamdulillah, maaf ya, tadi aku sebenarnya dalam kondisi kurang sehat, lagi isolasi mandiri. Tapi saya mendengarkan semua, tadi sempat agak terlambat karena mungkin memang lagi kurang fit lah ya gitu. Aku udah berusaha membuka, tapi nggak tersambung koneksinya. Tapi terkait dengan menjadi pelopor masyarakat digital sebagai key opinion leader, dan alhamdulillah saat ini saya banyak banget mendapatkan informasi melalui sosial media, dan sebagai ya ibarat kata saya memang presenter TV One dan produser juga, tapi bisa dibilang saya banyak memberikan informasi melalui sosial media gitu. Jadi diharapkan apa yang saya berikan itu adalah sesuatu hal yang kira-kira representatif yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Jadi apapun yang saya sampaikan, mungkin kalau banyak orang yang kadang-kadang cuma pengen viral gitu ya, segala macam dinaikin aja gitu tanpa dipikir-pikir. Nah, buat kita-kita ini nih yang sebagai pelaku sosial media aktif, sebaiknya mulai sekarang harus bisa memilih-milih konten yang harus di-share, karena diharapkan bahwa konten itu nantinya memberikan pengaruh yang dampak yang positif atau negatif. Jika kita memberikan postingan yang positif, insya Allah akan mendapatkan dampak yang positif juga, atau sebaliknya. Termasuk hal yang paling sangat saya concern adalah konten yang ada di TikTok yang saat ini lagi viral banget. Sebenarnya saya juga punya TikTok, saya juga memanfaatkan TikTok itu untuk memberikan share. Dulu tuh lucu-lucuan TikTok itu kan ya, orang joget-joget dan segala macam. Tapi ternyata makin ke sini adalah sebuah industri dan sebuah perputaran informasi yang super duper cepat gitu. Nah, ada baiknya kita juga memilih-milih gitu untuk melihat konten TikTok atau men-share konten TikTok yang kira-kira bermanfaat buat orang lain. Bahkan sebaiknya jika memang mempunyai follower yang banyak atau memang suka bikin TikTok, ada baiknya kita jadi pelopor konten digital yang baik dan sehat, sehingga manfaatnya itu, jadi menurut aku share-lah hal-hal yang baik yang dibutuhkan sama masyarakat, itu akan menjadi viral juga jika disampaikan dengan kreatif gitu. Jadi mungkin kayak sekarang saya lagi belum punya ide ya, cuma bagaimana caranya isolasi mandiri yang menyenangkan gitu. Mungkin saya bisa bikin di konten yang TikTok itu kan menjadi viral juga. Nggak usah takut nggak viral, nggak usah bikin sensasi, nggak usah bikin apa. Bikinlah sesuatu hal yang kreatif sehingga hal itu bisa menjadi bermanfaat tapi menyenangkan juga gitu. Baik, boleh dong Mbak minta tipsnya apa sih Mbak? Gimana sih caranya untuk membuat konten positif di sosial media? Oke, bagi saya dari dulu suka nulis. Kalau memang pada lihat, saya memang sekarang lebih aktif di Instagram gitu. Ya Facebook kadang-kadang, TikTok beberapa kali. Cuma makin ke sini karena saya merasa terlalu banyak hal-hal yang mudarat yang saya dapatkan. Saya belum bisa mendapatkan manfaat yang baik dari TikTok kecuali hiburan ya. Cuma saat ini apalagi di saat saya sudah 21 hari berada di rumah karena COVID, saya merasa itu saya skip, saya mencari sesuatu hal yang baik. Nah, kalau pada lihat Instagram saya di @sintasamsularif itu saya banyak bercerita. Jadi saya biasanya banyak memberikan mungkin kalau lagi bagus moodnya pasti jadinya jokes, tapi di dalam jokes itu pasti ada sesuatu hal yang penting yang saya sampaikan. Alhamdulillah banyak banget
tidak terlalu signifikan juga, tidak viral juga, dan bukan itu juga tujuan saya. Saya pengen follower saya mendapatkan sesuatu hal. Mungkin karena saya Muslim, kalau hari Jumat saya selalu bilang Jumat barokah. Apa sih yang dianggap menjadi barokah gitu? Barokah itu adalah diberikan kesehatan, diberikan teman, diberikan kesempatan untuk ketemu semua yang ada di sini dari 4 Lawang gitu, Kabupaten 4 Lawang. Saya jadi itu kan adalah sesuatu hal yang barokah. Saya jadi tahu ternyata di Kabupaten 4 Lawang itu paling banyak kopinya. Pencinta kopi banyak yang nggak tahu. Banyak tahunya Toraja aja. Ternyata Kabupaten 4 Lawang itu mempunyai kopi. Dan itu kan biasanya saya akan bercerita di konten saya bahwa apa yang saya dapatkan hari ini pasti ada manfaatnya. Contoh salah satu, saya kan sangat suka banget sama UKM ya, maksudnya sangat mendukung UKM karena saya juga punya my own creation itu, saya bikin tas, saya bikin aksesoris, saya memang suka aja, dan saya melibatkan ibu-ibu dalam tanda kutip. Di rumah saya banyak janda, tetangga-tetangga saya ajakin untuk bikin gitu. Kemarin itu saya hampir tidak pernah di endorse, pasti saya membeli, dan saya akan memberikan good review. Jadi jarang banget itu barang-barang yang saya taruh di situ adalah endorsement, dalam artian saya dikirimin terus saya harus ngomong bahwa barang ini bagus. Kalau orang kirimin ke saya dibayar untuk memberikan komen, itu artinya kan itu bukan real, bukan hal asli gitu. Jadi sering sekali barang-barang orang saya beli, kemudian saya review, dan memang kalau bagus saya akan naikin di feed saya gitu. Jadi itu menurut saya adalah sesuatu hal yang baik untuk bagi saya itu baik, dan saya harap itu akan memacu teman-teman yang mempunyai industri kreatif itu untuk maju, bahwa ada orang yang lo nggak usah bayar gue, justru gue yang beli barang lo, gue yang promosiin barang lo, dan mudah-mudahan ada dampak dari apa yang kulakukan untuk dirimu, walaupun aku dapat dampak juga, aku pakai barangnya kan gitu. Jadi kurang lebih itu menurut aku. Jadi jangan selalu kalau membuat konten, jangan taking everything for granted. Jadi nggak semuanya itu bisa dihitung dengan keuntungan buat dirimu. Jika bisa menguntungkan orang lain, kenapa nggak kita lakukan, dan buntutnya pasti nguntungin kita juga sih gitu. Baik, jadi jangan selalu membuat konten untuk keuntungan diri sendiri ya Mbak. Yes. Mbak, aku mau nanya dong, menurut Mbak nih sebagai produser dan juga presenter, bagaimana sih masyarakat Indonesia ini sudah sejauh mana paham tentang digital? Oke, ini pertanyaan yang super duper baik. Dan sampai asisten rumah tangga saya yang tadinya mungkin mereka nggak ngerti sama namanya handphone, mereka pun sekarang sudah cakap digital. Mereka sudah mempergunakan yang namanya Facebook, TikTok, dan segala macam itu udah dipakai sama dia. Cuma gitu, mereka memang udah cakap digital, tapi mereka belum cerdas untuk menentukan digital mana yang mereka bagus untuk di-follow. Jadi let's say aku lagi-lagi TikTok. Banyak hal yang di TikTok itu menurut aku bagus dan tidak bagus. Tapi ternyata yang viral itu hal-hal yang tidak mendidik. Contoh joget uget-uget yang sampai naik ke atas tiang lah, sampai apalah dan segala macam. Mereka melakukan hal itu jadi tidak memikirkan apakah itu ada manfaatnya buat mereka. Jadi perlu banget buat masyarakat Indonesia yang sudah mulai cakap sama digital diberikan kecerdasan digital. Nah makanya ada program dilaksanakan oleh pemerintah gitu ya, literasi digital, sehingga bukan cuma cakap tapi kita cerdas memanfaatkan digital ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan negara kita. Karena ke depan yang namanya digital inilah yang menjadi kekuatan negara kita untuk bisa maju. Karena saat ini semua menjadi lebih dekat, tapi jangan sampai terlalu dekatnya itu pun sehingga kita terbuai, sehingga kita tidak maju karena semua serba gampang. Padahal di balik itu ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi sesuatu hal yang lebih besar gitu. Jadi kayak jualan gampang, nggak usah buka lagi sekarang. Mau buka lapak di Tanah Abang, harganya let's say 1 tahun 25 juta, 35 juta, punya duit kita? Nggak punya. Tapi sekarang buka lapak di bukalapak.com itu no charge at all. So, jadi sebenarnya ini memudahkan kita sehingga cakap digital iya, tapi diperlukan juga cerdas digital sehingga bukan cuma cakap doang, disertai cerdas, akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Menurut aku begitu gitu.
bukan hanya bisa cakap doang sekedar menggunakan ya Mbak, tapi juga harus disertai dengan kecerdasan supaya bisa bermanfaat. Iya, Aku mau benar. nanya lagi nih Mbak, Boleh. sebagai presenter TV kan pasti udah nggak asing ya Mbak sama pemberitaan mengenai berita hoax. Nah, bagaimana sih Mbak menanggapi fenomena itu? Bahkan tadi ada survei 47% terdapat berita hoax dan juga penipuan. Boleh Betul. dijawab Mbak? Betul banget Erika. Jadi saya itu sangat akrab dengan berita hoax. Jadi adanya media sosial ini memberikan keuntungan dan juga ini kayak pisau bermata dua. Memberikan keuntungan tapi juga memberikan sesuatu hal keburukan bagi kami untuk industri jurnalistik. Itu makanya kecepatan informasi itu harus berbarengan dengan kecerdasan informasi. Jadi banyak berita yang masuk nih dari WhatsApp, apalagi ibu-ibu nih sekarang nih soal hoax tentang COVID karena lagi gila-gilanya. Makan ini, makan itu, makan ini, makan ini. Belum terverifikasi dengan baik, tiba-tiba makan mati, tiba-tiba makan pingsan, tiba-tiba itu kan sebenarnya sesuatu hal yang tidak perlu kita lakukan. Nah, untuk media biasanya kami cross check. Jadi let's say mungkin ada obat yang dianggap ini katanya bagus buat bisa menyembuhkan COVID. Ya kita tanya dong sama orang yang memang punya kompetensi yang menjawab hal itu. Dalam hal ini kita pasti tanya sama ID, terus kita tanya sama baru kita tayangkan ke media sosial. Kalau soal obat itu masih bisa diverifikasi. Dengan ada waktu kira-kira kita bisa mundurin 1 jam untuk naikin berita itu. Tapi yang paling sering hoax itu adalah kebencanaan. Nah ini kadang-kadang di sana bilang ada tsunami, udah panas. Kita tuh di newsroom selalu panas. Nggak pernah itu yang baru nyantai-nyantai dikit, ada lagi. Baru nyantai-nyantai dikit itu ada lagi. Tapi memang kita harus ada kekuatan yang namanya ya cerdas emosi juga ya gitu. Begitu melihat, tar dulu deh. Tapi kan ini lihat tanggalnya, oh lihat jamnya, oh ini lihat ininya. Itu tuh bisa akhirnya dengan karena mungkin terlalu sering diterpa dengan hoax dan segala macam, kita bisa baru baca nih ini kayaknya hoax deh, udah kita tanya dulu deh sama siapa let's say nauzubillah minzalik di tempat mana ada tsunami, kita kontak dulu gubernurnya atau stafnya apanya. Kalau udah terverifikasi itu sudah benar baru kita tayangkan. Jadi itu berita hoax itu menjadi bukan bulanan ya, makanan hari-hari kita. Bahkan itu banyak banget masuk dari media online terus masuk ke kita, belum diverifikasi udah naik. Akhirnya ya contoh kasus kayak Dr. Lois kan kemarin. Dr. Lois ada namanya Dr. Luisa Kartika. Dr. Luisa Kartika itu adalah spesialis gizi klinis. Ternyata fotonya yang dipasang. Dokter yang gila itu Lois yang satu lagi. Dr. Luisa Kartikanya kesel. Padahal maksudnya itu karena kurang verifikasi. Jadi mungkin perlu banget itu yang namanya berita hoax atau gambar hoax atau apapun yang namanya hoax itu memang udah menjadi makanan kita hari-hari. Bahkan saya dari rumah pun kadang-kadang Mbak ini benar nggak Mbak? Tar dulu gue tanya dulu. Ini benar nggak Mbak? Tar dulu gue tanya dulu. Jadi memang perlu di cross check lagi, termasuk buat ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini bergabung dengan semua grup WhatsApp. Tidak semua informasi yang beredar secara cepat itu bisa ditelan bulat-bulat, jadi ada baiknya dikonfirmasi dulu. Atau bagi saya kalau susah konfirmasi kan kita, kalau aku masih bisa ya nelpon atau nanya langsung sama menteri atau apa, atau nanya sama ini masih bisa karena ada akses. Tapi buat ibu-ibu mungkin gue susah banget nih nyarinya, gimana ya, benar nggak ya, Google aja Bu, nanti kelihatan itu, dari situ kelihatan banget bisa dikira-kira. Jadi jangan semerta-merta makanlah brokoli itu meningkatkan vitamin D. Vitamin D dalam brokoli itu cuma 0,0000 untuk memenuhi kebutuhan kayak saya nih lagi COVID butuh 5.000 IU. Saya harus makan 1 kontainer brokoli baru dapat 5.000 IU. Jadi jangan tiba-tiba ini makan aja brokoli 1 biji ini pasti udah sembuh. Enggak. Jadi memang kita harus pintar-pintar juga. Karena ibu-ibu tuh rata-rata kepo, bapak-bapak juga pasti ngikutin kata ibu. Jadi kita sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu paling tidak bisa berusaha mencari informasi yang valid. Jangan percaya sama hoax, dan buat kalau yang kerja di jurnalistik ya memang kita harus cek dan cross check sebelum itu naik gitu.
Jadi balik lagi ya Mbak, kecepatan informasi ini harus dibarengin sama kembali lagi kecerdasan penggunanya. Dan biasanya juga harus memastikan semuanya terverifikasi untuk ditayangkan. Betul. Terakhir, boleh dong Mbak kasih closing statement nih untuk pemuda dan juga pengguna digital di era sekarang. Sebenarnya ini udah sering banget, semua udah pada tahu. Jadi kalau sebelum sharing itu disaring dulu sebelum sharing. Jadi apapun yang Anda dapatkan, Anda anggap ini penting untuk diberikan informasi, kita saring dulu. Lagi-lagi cross check dulu. Jadi sharing before sharing. Jadi jangan sampai berita hoax itu tersebar dari tangan kita, sehingga karena bukan tidak mungkin yang namanya jejak digital itu kan abadi ya saat ini ya. Biar kata udah dihapus sama kita, tapi kalau udah ada yang share, itulah kekurangan dari media digital. Nggak bisa kita ngumpet-ngumpet lagi, semua data terbuka dengan nyata. Jikalau kita tidak saring dulu sebelum sharing, dan kemudian orang yang dalam tanda kutip yang ada di dalam materi itu berkeberatan, kita bisa kena undang-undang ITE. Jadi memang kita harus saring sebelum sharing apapun yang kita dapatkan. Jadilah pelopor masyarakat digital yang cerdas. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Walaupun lagi sakit nih, tapi tetap semangat untuk membagikan ilmunya kepada ini kadang-kadang ya gitulah, kadang-kadang keringetan, kadang-kadang batuk, ya gitu. Ya pokoknya kita semua terlindung dari COVID, terlindung semua rezekinya, terus tambah semua kesehatannya, dan Indonesia menjadi cakap literasi digital sesuai dengan impian kita semua ya. Amin. Baik Mbak, yang terakhir nih, boleh dong Mbak dibacain 6 pemenang yang juga beruntung. Kepada para pemenang, dimohon untuk on cam. Iya, ini tadi pertanyaannya seru-seru sih, aku dengerin semua. Ada Mbak Dwi Intan belum nyala ya. Terus ada Bapak Fadil Zailani, kayaknya udah nyala ya. Belum juga. Ada Bapak Rahmat udah belum? Mana Pak Rahmat? Pak Rahmat pakai masker sama kita. Terus ada Pak Fahri Sunandar. Pak Fahri Sunandar udah ya. Ada Asnul Sani, dan terakhir ada Bapak Anwar Fatah. Tinggal Mbak Dewi nih. Pak Anwar, sehat-sehat semuanya. Selamat ya untuk mendapatkan hadiah ya. Baik, sebelumnya kita akan foto terlebih dahulu ya. Boleh dong kasih senyum cantik dan gantengnya nih. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Sinta, dan juga terima kasih kepada para pemenang. Dan diingatkan lagi kepada pemenang, jangan lupa untuk mengirimkan nomor telepon kepada host di chat Zoom dan aplikasi yang bisa digunakan untuk menerima hadiah, yaitu OVO atau GoPay atau Dana atau link aja. Baik, sampailah kita kepada penghujung acara webinar pada sore hari ini. Saya Reika selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas pada webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Dan terima kasih kepada narasumber dan peserta yang sudah hadir. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam literasi Indonesia makin cakap digital.